Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika A akan mempresentasikan salah satu materi dari filsafat ilmu statistika, yaitu awal perkembangan statistika secara umum. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri, Hans Franklin Bahrudin Wawengkang, yang kedua Muhammad Alfiransyah Taufik, dan yang ketiga Syafri Yandi Kudo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kepada penjelasan materi saja. Untuk itu, kepada pemateri Muhammad Alfiransyah Taufik, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan statistika. Perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Menurut Spiegel, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk menentukan angka-angka atas perintah suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian dan modal, dan lain-lain. Contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak. Sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat atau pengumpul pajak. Peristiwa lain dalam sejarah yang dapat dikemukakan ialah sewaktu William si penakluk memerintahkan mengadakan pencacahan jiwa dan kekayaan di seluruh wilayah Inggris untuk pengumpulan pajak dan tugas militer. Semua pengamatan dicatat di dalam sebuah buku yang dikenal dengan Domesday Book. Dari keperluan semacam ini, timbullah teknik pencatatan angka-angka pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Bagian statistika yang membicarakan cara mengumpulkan dan menyederhanakan angka-angka pengamatan ini dikenal sebagai statistika deskriptif. Statistika deskriptif dapat berkembang tanpa memerlukan dasar matematika yang kuat, selain kecermatan dalam teknik berhitung. Sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan dan ragam untuk sampel ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva yang normal. Florence Nightingale adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan, merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Selama Perang Krimen, Nightingale mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan. Dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan tingkat kematian. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang merupakan suatu inovasi statistika waktu itu. Kemudian dalam statistika deskriptif tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian yang dihitung dari sampel digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya dengan mengumpulkan angka-angka pengamatan saja. Mereka juga tidak puas bahwa yang diperoleh dari sampel digunakan untuk mencirikan populasi. Timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Bagian ilmu yang membahas cara-cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka pengamatan ini dinamakan statistika induktif. Perkembangan statistika induktif tidak lepas dari pengetahuan mengenai peluang. Maka ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejarah perkembangan ilmu yang mendasari statistika induktif. Kemudian sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern, yaitu statisticum collegium yang artinya dewan negara, yang dalam bahasa Italia yaitu statista yang berarti negarawan atau politikus. Nah, istilah statistik ini pertama kali digunakan oleh Gottfried Eichenwald, seorang guru besar dari Universitas Marburg dan Göttingen. Gottfried Eichenwald menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai
nama bagi kegiatan analisis dan kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau stage. Pada awal abad ke-19, telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama dan pengertian statistik ke dalam bahasa Inggris. Nah, Eberhard August Wilhelm von Zimmermann mengenalkan kata statistik ke negeri Inggris. Meskipun demikian, kata statistik dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam karyanya yaitu Statistical Account of Scotland. Namun demikian, jauh sebelum abad ke-18, masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Pada awalnya, statistika hanya mengurus data yang dipakai oleh lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Dalam bidang pemerintahan, statistik telah digunakan seiring dengan perjalanan sejarah sejak zaman dahulu. Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament mencatat adanya kegiatan sensus penduduk. Pemerintahan kuno Babilonia, Mesir, dan Roma mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam yang dimilikinya. Data yang berhasil dikumpulkan pada saat itu sangat berguna untuk keperluan penarikan pajak dan rekrutmen tentara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hans Franklin Baharudin Wewengkang. Baik, terima kasih. Sejarah juga mencatat karena Raja Henry ke-7 khawatir akan terjadi wabah penyakit menular, maka pada tahun 1532, Inggris mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduknya. Hampir pada waktu yang bersamaan, Prancis mulai mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja-gereja, kematian, dan perkawinan. Selama meledaknya wabah penyakit menular pada akhir tahun 1500-an, pemerintah Inggris mulai menerbitkan angka statistik kematian secara berkala per minggu. Praktik semacam ini terus berjalan, dan pada tahun 1632, terbit buku Bills of Mortality yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 1662, Kapten John Brown menggunakan buku ini selama 30 tahun untuk memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi kelahiran laki-laki dibandingkan perempuan yang dapat diharapkan. Brown kemudian menyimpulkan temuannya dalam sebuah karya yang berjudul Natural and Political Observation Made upon the Bills of Mortality dan menjadikannya sebagai pelopor dalam analisis statistik. Untuk prestasinya dalam memprediksi kejadian yang akan datang dan dengan menggunakan data waktu lampau, Brown dianugerahi gelar kehormatan sebagai anggota keluarga kerajaan atau Original Royal Society. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang matematika, terutama probabilitas. Statistika inferensial, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah, dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, Carl Pearson, dan William Seeley Gosset. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika. Perkembangan statistik di Eropa mulai signifikan pada abad pertengahan, namun di Amerika baru pada tahun 1790. Peraturan pemerintah federal Amerika Serikat mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Menurut Levin dan Barenson, secara historis, pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan teori matematika probabilitas. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen itu sendiri.
Pada saat ini, data digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengalokasian dana dari pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sejarah dan perkembangan teori statistik telah melalui perjalanan yang panjang. Pada perkembangannya sekarang, analisis statistika telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan profesi, termasuk dalam penelitian bisnis dan manajemen. Baik, sekian dari kami, materi tentang awal perkembangan statistika secara umum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.